Halo, kembali lagi dengan saya John Kristabil Sinaga dengan NPM 20170510050. Kali ini kita akan bahas tugas UAP Matematika Diskrit, yaitu menjelaskan materi 6 sampai materi 9. Langsung saja kita mulai. Yang utama itu adalah materi 6 matriks. Matriks adalah susunan bilangan, simbol atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom dan diapit dengan tanda kurung atau kurung siku. Matriks merupakan array dua dimensi dan mempunyai ukuran yang disebut dengan ordo. Ordo matriks itu berbentuk M kali N, dengan M itu merupakan barisnya dan N itu merupakan kolom. Seperti di matriks A ini ada serangkaian elemen di mana A itu merupakan elemennya dan MN-nya itu atau seperti salah satu ini merupakan posisi elemennya dalam matriks. Selanjutnya itu kita masuk ke jenis-jenis matriks. Yang pertama dilihat dari bentuk ordonya. Yang pertama matriks baris, di mana terdiri hanya dari satu baris. Dan disebut juga dengan vektor baris. Seperti matriks B itu hanya terdiri satu baris, namun ada tiga kolom. Selanjutnya itu ada matriks kolom, di mana hanya terdiri dari satu kolom, namun ada beberapa baris, disebut juga dengan vektor kolom. Seperti contoh di matriks C ini, hanya ada satu kolom namun ada tiga baris. Selanjutnya itu ada matriks bujur sangkar di mana ordonya itu baris dan kolom sama banyaknya. Seperti di matriks D ini ada 4 kolom dan 4 baris. Selanjutnya itu ada jenis matriks dan dari isi elemennya. Yang pertama itu ada matriks 0 di mana semua elemen matriks itu bernilai 0, seperti matriks E itu isinya 0 semua. Selanjutnya ada matriks identitas di mana semua elemen diagonal utama yaitu 1, 1, 1, A11, A22, A33, dan A44 itu merupakan bernilai 1 dan elemen lain bernilai 0. Dalam matriks diagonal itu, dalam ordo bujur sangkar semua elemen di luar diagonal utama itu bernilai 0. Selanjutnya itu ada matriks segitiga atas dan matriks segitiga bawah, di mana untuk segitiga atas itu semua unsur di bawahnya bernilai 0, namun nilai di semua nilai di atas diagonal utama dalam matriks segitiga bawah itu 0 semua. Seperti yang kita lihat di sini ada matriks A dan matriks I. Matriks A merupakan segitiga atas dan matriks I merupakan matriks segitiga atas. Selanjutnya kita masuk ke skalar. Matriks skalar itu terdiri dari merupakan ordo bujur sangkar dan semua elemen diagonal utamanya itu bernilai sama, seperti matriks Y itu diagonal utamanya bernilai 2 semua. Selanjutnya kita masuk ke transpos dan operasi matriks. Yang pertama itu ada transpos. Transpos itu merupakan uh, untuk menukar kolom matriks dengan baris dan dinyatakan dengan transpos A. Contoh matriks A. Dan di sini ada kita contoh matriks B yang terdiri dari matriks baris 1, 2, 3. Jika ditranspos menjadi matriks kolom 1, 2, 3. Sifat transpos matriks itu seperti ini. Jika ada matriks A ditambah B lalu ditranspos itu sama dengan A ditranspos ditambah B ditranspos. Jika ada matriks A yang ditranspos lagi, maka hasilnya menjadi matriks A. Jika ada matriks A kali B lalu ditranspos itu sama dengan ya A ditranspos dikali B ditranspos. Jika ada matriks yang dikali dengan C lalu transpos itu sama dengan C dikali matriks A yang ditranspos. C itu adalah konstanta. Selanjutnya ada operasi matriks. Yang pertama itu ada penjumlahan dan pengurangan. Kedua operasi ini hanya bisa dilakukan jika ordo kedua matriks itu sama. Maksudnya ya sama. Namun lalu yang dihitung itu hanyalah elemen yang posisinya sama. Contoh, jika ada elemen A dengan posisi IJ hanya bisa ditambah dengan elemen B di posisi IJ, yang hasilnya menjadi di posisi yang sama juga C dengan posisi IJ. Contoh
Misalnya A11 itu harus hanya bisa ditambah dengan B11 yang hasilnya berada di C11. Kedua itu ada perkalian matriks dengan skalar, di mana semua elemen dalam matriks itu dikalikan dengan skalar. Contoh di sini ada skalar yang gitu buat X dengan matriks yang berisi 1, 2, 3, 4, maka hasilnya menjadi 1 dikali X, 3 dikali X, 2 dikali X, lalu 4 kali X. Selanjutnya itu ada perkalian matriks dengan matriks, di mana semua elemen matriks A dalam baris dikalikan dengan semua elemen B dalam kolom. Contoh, di sini ada kita matriks 1, 2, 3, 4 dikalikan dengan matriks 4, 3, 2, 1, di mana hasilnya menjadi matriks yang berisi 1 kali 4, 2 kali 3, 3 kali 2, dan 4 kali 1. Maka hasilnya menjadi 4, 6, 6, 4. Selanjutnya kita masuk ke determinan matriks. Determinan matriks itu menyatakan volume dari suatu bentuk geometri dan memiliki informasi yang berkaitan dengan pengaruh transformasi linear terdapat daerah atau volume suatu objek. Cara mencari determinan matriks itu ada dua, yaitu metode Sarus dan metode minor cofactor. Untuk Sarus itu seperti ini, ada ordo 2 kali 2. Di sini ada kita buat matriks K itu A, B, C, D, maka rumus yang digunakan itu AD dikurang BC. Selanjutnya ada ordo 3 kali 3. Kalau ordo kali 3 itu seperti ini. Matriks L itu berisi A, B, C, D, sampai I. Cara mencarinya itu adalah AEI ditambah BFG ditambah CDH itu dikurangkan dengan AFH ditambah BDI dan CEG. Selanjutnya itu cara metode minor cofactor, yaitu dengan membuang baris. Yang kita buang di sini adalah baris 1. Jadi yang kita cari itu adalah di matriks ada di baris 2 dan baris 3. Yang pertama itu adalah minor 1, 1, yaitu ini 4. Jadi itu yang kita ambil itu 5, 6, 8, 9. Kita determinankan dengan Sarus menjadi 45 dikurang 48 menjadi negatif 3. Alpha 11 itu merupakan posisinya dalam kofaktor, yaitu jadi min 1 pangkat 1 tambah 1 dikali minus 3 menjadi 3. A11 itu sama dengan 1. Lalu di sini ada minor 1, 2 seperti biasa di sini. Berarti 4, 7, 6, 9. Maka kita cari lagi sampai dapat. Di sini ada pangkat dalam alpha 1, 2 itu ada minus 1 pangkat 1 tambah 2. Di sini 1 tambah 2 menjadi pangkat 3 menjadi minus 1 kali minus 6. Hasilnya menjadi 6. Maaf, hasilnya menjadi 6. Ya, negatif kali negatif menjadi positif. Lalu di sini A1 tambah 2 A12 itu sama dengan 2. Lalu di sini ada M13. Kita cari lagi seperti sebelum-sebelumnya. Maka setelah dapat nanti alpha 11, 12, 13 dengan A11, A12, A13 maka akan dikalikan. Maka determinan dari M ini, matriks M ini adalah A11 dikali alpha 11 ditambah A12 dikali alpha 12. Begitu terus. A13 kali alpha 13 menjadi 3 kali 1 ditambah 6 dikali 2 ditambah 3 dikali 3 menjadi 3 ditambah 12 dikurang 9 sama dengan 6. Ini juga dapat dilakukan dengan menghapus baris 2 dan baris 3. Selanjutnya kita masuk ke sifat determinan matriks yang berbentuk bujur sangkar. Ya, di sini kita tidak akan bahas seperti ini. Kita
Yang pertama itu kita akan bagikan sifat-sifatnya. Pertama itu ada determinan 0, yaitu yang pertama jika satu baris atau kolom itu bernilai 0, ada dua baris atau kolom yang berelemen sebanding, lalu ada satu baris atau kolom merupakan jumlah dari kedua baris atau kolom lainnya, lalu 4 kelipatan satu baris atau satu kolom dijumlahkan dengan kelipatan baris atau kolom lain menghasilkan baris kolom lainnya, lalu disebut matriks singular, lalu yang memiliki determinan 0 itu disebut matriks singular dan tidak ada inversnya. Lalu ada determinan yang merupakan hasil kali elemen diagonal utama jika matriks itu berjenis diagonal, segitiga atas, dan segitiga bawah. Selanjutnya, jika determinan matriks A itu merupakan hasil determinan matriks B atau negatif dari determinan negatif dari determinan B. Yang pertama itu jika satu baris atau kolom matriks A itu ditambah dengan kolom lainnya atau dengan kelipatan kolom lainnya menjadi matriks B, maka determinan matriks A itu sama dengan determinan matriks B. Yang kedua itu jika dua baris atau dua kolom dipertukarkan dengan tempatnya dan kolom atau baris yang sama menjadi matriks B, maka determinan matriks A itu sama dengan negatif determinan B. Lalu di sini ada matriks dikali dengan konstanta. Bila satu baris atau kolom dari matriks A dikali konstanta menjadi matriks B, maka determinan matriks B itu sama dengan determinan matriks A dikali konstanta. Selanjutnya di sini ada inverse matriks, itu rumusnya inverse matriks itu adalah seperdeterminan A dikali adjoint A, di mana adjoint itu merupakan transpos dari kofaktornya. Contoh di sini kita punya matriks A dengan elemen 5, 5, 3, 3, 3, 5, 5, 3, 5. Yang pertama itu kita cari kofaktornya. Yang pertama kita pastikan kalau isi dari elemen bahwa A-nya matriks yang kita cari itu determinannya itu tidak 0. Jika 0 berarti tidak memiliki inverse. Tapi di sini sudah saya cari, jadi tidak. Jadi dia memiliki inverse. Di sini yang pertama, di sini ini dengan cara sarus, tapi di sini ada menghilangkan baris 1, menghilangkan baris 2, menghilangkan baris 3 dengan cara yang sama seperti yang tadi kita jelaskan. Jadi hasilnya D 0, 10, min 6, min 16, 10, 10, 6, min 16, 0. Itu di adjoint A itu menjadi 0, negatif 16, 16, 10, 10, negatif 16, negatif 6, 10, 0. Hanya di sini determinan A, seperti yang saya bilang tadi, kita ambil baris 1 saja, langsung kita ambil karena sudah berbentuk kofaktor. Seperti minor kofaktor tadi, langsung saja 0 dikali 5, 10 dikali 5, lalu negatif 6 dikali 3, itu dijumlahkan semua menjadi 32. Lalu itu semua dimasukkan ke dalam rumus inverse matriks. Jadi inverse matriks A itu sama dengan 1/32 dikali 0, min 16, 16, 10, 10, min 16, min 6, 10, 0, sama dengan 0 minus setengah, 5/16, 5/16, min setengah, min 3/16, 5/16, 0. Selanjutnya kita masuk ke materi 7, yaitu inverse matriks dengan metode Gauss-Jordan. Di sini inverse matriksnya itu sama dengan perpindahan matriks A dengan matriks identitas. Menjadi itu sama dengan matriks identitas A inverse. Itu merupakan matriks identitas. Contoh, di sini ada kita ambil yang tadi,
matriks A itu sama dengan 553, 335, 535 dengan matriks identitas 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Eliminasi Gauss-Jordan. Kita gunakan itu, jadi dalam matriks itu terdapat 5, 5, 3, 3, 3, 5, 5, 3, 5, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Tujuan kita ini, bagaimana cara kita menukar matriks A dengan matriks identitas. Maka langsung saja, yang pertama sini matriks awal. Yang pertama itu baris 1 dibagi 5. Anda lihat ini. Selanjutnya eliminasi kolom 1 dengan mengurangi baris 2 dengan 3 dikali baris 1 dan baris 3 dengan 5 kali baris 1. Setelah kita jalankan maka hasilnya jadi ini. Selanjutnya yang tadi itu baris 2 dengan baris 3, lalu baris 3 baris 2 itu ditukar dengan baris 3, lalu baris 3 itu dibagi dengan negatif 2. Maka hasilnya itu seperti ini. Yang pertama itu kita bagi dulu, baru kita tukar. Jadi 1135, 01, min 1, 0, 16, 5. Begitu juga dengan sini. Lalu kita eliminasi kolom 2 dengan mengurangi baris 1 dengan baris 2. Jadi sini kalau baris 1 dikurang dengan baris 2. Tadi di sini maka akan berbentuk seperti ini. Selanjutnya kita itu bagi baris 3 dengan 16/5. Maka hasilnya akan seperti ini. Lalu kita eliminasi kolom 3 dengan menambah baris 2 dengan baris 3 dan mengurangi baris 1 dengan baris 3 dikali 8/5. Maka hasilnya akan seperti ini. Di sini karena sudah menjadi matriks identitas, maka tugas kita sudah selesai. Maka inverse dari A itu menjadi 0, 0 min setengah, 5/16, 5/16, min setengah, min 3/16, 5/16, 0. Seperti yang kita lihat di sini hasilnya sama. Selanjutnya kita masuk ke materi 8 yaitu kompleksitas algoritma. Yang perlu diperhatikan dalam algoritma, sebuah masalah yang dapat diselesaikan dengan algoritma tertentu dan lebih dari satu algoritma untuk menyelesaikannya. Lalu algoritma yang baik tidak hanya efektif menyelesaikan masalah, namun juga efisien. Efisiensi algoritma diukur dari waktu eksekusi dan memori yang digunakan. Lalu kebutuhan waktu dan ruang suatu algoritma itu bergantung pada ukuran masukan N yang menyatakan jumlah data yang diproses. Lalu efisiensi algoritma perlu diukur untuk mencari algoritma mana yang paling baik untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu di sini ada model perhitungan. Di sini model perhitungan satuan detik itu tidak efektif karena setiap komputer berbeda mulai dari bahasa mesin dan waktu pengoperasian. Lalu compiler bahasa pemrograman antar komputer berbeda, maka waktunya juga akan berbeda. Yang ketiga, model abstrak pengukuran waktu ruang harus independen dari terlibatnya compiler dan mesin. Maka besaran yang digunakan pada model abstrak ini disebut kompleksitas algoritma dengan dua macam kompleksitas, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Selanjutnya itu adalah model perhitungan. Yang pertama itu adalah kompleksitas waktu, Tn, diukur dengan jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Lalu ada kompleksitas ruang, Sn, diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan N. Dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu dan ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu ruang yang diperlukan algoritma dengan meningkatkan ukuran masukan N. Lalu di sini ada kompleksitas waktu. Kompleksitas waktu itu merupakan jumlah tahapan komputasi yang dihitung dari beberapa kali suatu operasi dilaksanakan dalam sebuah algoritma sebagai fungsi ukuran masukan N.
Dalam sebuah algoritma terdapat bermacam-macam jenis operasi, mulai dari baca tulis, aritmatika, pengisian nilai, pengaksesan elemen lari, lalu ada operasi pemanggilan fungsi, atau prosedur, lalu ada lain-lain. Kompleksitas suatu terbagi dari atas 3 macam, yaitu Tmax. Tmax itu kompleksitas suatu terburuk, worst case itu kebutuhan waktunya itu maksimum atau terbanyak. Tmin n itu kompleksitas suatu terbaik, best case itu kebutuhan waktu minimum atau kebutuhan waktu terkecil. Lalu TAV n itu merupakan kompleksitas waktu rata-rata atau average case itu kebutuhan waktu rata-rata. Lalu ada jumlah operasi perbandingan elemen tabel, yaitu satu kasus terbaik terjadi jika A1 itu sama dengan N, T-nya itu sama dengan 1. Kasus terburuk bila AN-nya itu sama dengan X atau X itu tidak ditemukan, maka Tmax itu sama dengan N. Kasus rata-rata itu jika X ditemukan pada posisi ke J, maka operasi perbandingan AK sama dengan X akan dieksekusi sebanyak J kali. T rata-rata itu rumusnya adalah N tambah 1 per 2, seperti yang kita lihat di sini. Selanjutnya itu ada teorema kompleksitas waktu. Teoremanya itu seperti ini. AM N pangkat M itu seterusnya hingga A0 itu adalah polinom derajat, maka MTN itu sama dengan O N pangkat M. Yang perlu diperhatikan dalam sini adalah suku yang memiliki pangkat terbesar. Contoh ada TN itu sama dengan 5, sama dengan 5 itu sama dengan 5 N pangkat 0. Lalu dalam big O itu O pangkat ON pangkat 0 itu sama dengan O pangkat 1. Karena semua bilangan yang di pangkat 0 itu sama dengan 1. Lalu sini ada TN, N dalam kurung N kurang 1 per 2 sama dengan N kuadrat per 2 kurang N per 2 itu, maka dilihat dari pangkat tertinggi, O-nya ON kuadrat. TN itu sama dengan 3N pangkat 3 tambah 2N pangkat 2 tambah 10. Karena 3N pangkat 3 yang paling tinggi, maka big O-nya itu N pangkat 3. Di sini ada pengelompokan algoritma berdasarkan notasi big O. Ada kelompok algoritma 1 log N, ON, ON log N, ON kuadrat, ON kubik, O2 pangkat N, dan ON faktorial. Di sini ada namanya. Ada konstan, ada logaritmik, ada lanjar, ada n log n, ada kuadratik, ada kubik, ada eksponensial, dan ada faktorial. Ini sudah berurut semua dari yang terendah, dari yang tercepat hingga yang terlambat. Di sini ada algoritma polinomial, lalu di sini ada eksponensial. Selanjutnya kita masuk ke materi 9, yaitu graf. Graf itu digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Representasi itu ada objek yang terdiri dari nokta, bulatan, atau titik, lalu hubungan antar objek yaitu garis. Graf G itu didefinisikan sebagai pasangan himpunan VE, ditulis dengan notasi G sama dengan VE. V itu himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertis atau node. E itu sama dengan himpunan sisi yang bisa disebut edges atau arch yang menghubungkan sepasang simpul. Graf trivial itu adalah graf yang hanya memiliki satu buah simpul tanpa sebuah sisi. Lalu definisi graf itu, simpul pada graf itu dinomori dengan huruf A, B, sampai Z atau bilangan 1, 2, dan seterusnya. Atau huruf dan bilangan A1, A2, dan sebagainya.
Sisi yang menghubungkan simpul U dan simpul V dinyatakan dengan pasangan UV atau nyatakan dengan E1, E2, dan seterusnya hingga dapat tulis E sama dengan UV. Jenis graf itu yang pertama itu berdasarkan gelang, ada graf sederhana, simple graph, itu grafnya tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Lalu sisi adalah pasangan tak terurut. Selanjutnya ada graf yang tidak sederhana, unsimple graph. Ada dua macam yang tidak sederhana ini. Yang pertama ada graf ganda, yang dimana mengandung sisi ganda dan sisi ganda yang menghubungkan sepasang simpul itu lebih dari dua buah. Lalu ada graf semu yang mengandung gelang loop, sisi graf semu terhubung ke dirinya sendiri. Lalu di sini ada berdasarkan orientasi arah. Graf tak berarah, di mana graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi angka, urutan pasangan simpul yang dihubungkan oleh sisi tidak diperhatikan. Lalu ada graf berarah, di mana setiap sisinya diberikan orientasi arah. Biasanya disebut dengan busur atau arc. Busur UV itu di mana simpul U itu merupakan simpul asal dan simpul V itu merupakan simpul terminal. Selanjutnya ada kardinalitas graf. Kardinalitas graf itu adalah jumlah simpul pada graf dinyatakan dengan N sama dengan V. Lalu jumlah sisi dinyatakan dengan M, E. Lalu ada determinologi dasar dari graf, yaitu ada adjacent bertetangga, incident itu bersisian, isolated vertex itu simpul terpencil, null graph atau empty graph itu graf kosong, degree atau derajat, path atau lintasan, cycle atau siklus atau sirkuit atau sirkuit, connected atau terhubung, subgraph atau upagraf dan komplement upagraf, spanning subgraph atau upagraf yang merentang, ada cut set sama weight graph dan graph berbobot. Lalu di sini ada graf sederhana khusus, di mana ada graf complete graph itu graf lengkap, ada graf lingkaran, ada regular graph atau graf teratur, lalu ada bipartite graph atau graf bipartit. Baik, sekian dari penjelasan saya dari materi 6 sampai 9 untuk materi matematika diskrit. Jika ada yang kurang, mohon maaf. Saya ucapkan